Yo, balik lagi di Movie Corner Indonesia. Dan seperti biasa, karena ada film baru, jadi ada episode baru. Seperti yang kalian udah baca di judul, kali ini kita akan membahas film baru, yaitu Black Adam. Film tentang antihero dari DC Comics yang diperankan oleh Dwayne The Rock Johnson. Dan gue baru banget selesai nonton, jadi gue buru-buru langsung update. So seperti biasa kita akan membahas tentang sinopsis, terus shout out cast and crew, terus pembahasan filmnya, apa yang gue suka, apa yang gue gak suka, dan rekomendasi gue tentang film ini. Berikut juga skor reviewnya. So stay tune, ayo langsung kita bahas. Nah, Black Adam. Seperti biasa kita akan bagi jadi 3 sesi ya. Pertama kita bahas sinopsis, terus nanti shoutout cast and crew, dan pembahasan film secara keseluruhan, dan semoga gak spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas sinopsisnya dulu. Ini gue ambil dari situs resmi aja, IMDb, dan di 21 Cineplex juga gak jauh beda ya. Jadi gue bacain aja untuk sinopsisnya. Sekitar 5.000 tahun setelah dia diberikan kekuatan oleh dewa-dewa Mesir dan akhirnya dipenjarakan, Black Adam akhirnya dibebaskan dari makam yang ada di bumi. Saat ini dia siap untuk melepaskan dan mencari keadilan di dunia modern. Seperti apa kisahnya? Tonton aja di film Black Adam. Ya, itu basically sinopsis yang sangat amat singkat dan menyebalkan. Karena ketika gue baca sinopsis itu, gue ngerasa ini gak menggambarkan apa-apa anjing. Untuk orang yang tahu Black Adam doang yang akan excited gitu. Nah, kebetulan gue kan bukan pembaca komik DC dan Marvel gitu ya. Jadi gak terlalu ngikutin. Gue cuma seneng filmnya aja gitu. Dan ketika gue baca itu ya jujur gue blank. Gue gak tahu apa-apa, kayak what is this. Gue cuma tahu dia antihero yang terkenal di DC Universe dan kekuatannya itu sangat amat kuat sampai bisa menandingi Superman gitu loh. Nah, kalau versi sinopsis versi gue, basically ya emang bener sih gak jauh beda. Setelah ribuan tahun lamanya, Black Adam ini tiba-tiba dibangkitkan dari makamnya, terus dia mencari keadilan di dunia modern dengan istilahnya pengetahuan di masa lalu tanpa tahu apa-apa tentang dunia baru. Dan dia nggak tahu sisi mana yang harus dia pilih untuk berpihak. Apakah sisi superhero, apakah sisi dari rakyat-rakyat di kotanya dia, ataukah mengikuti kata hatinya. Jadi konflik dan keraguannya si Black Adam tuh di situ untuk memulai pencarian keadilannya itu. Nah, kayak apa filmnya? Pembahasan lebih lanjut kita taruh di sesi ketiga. Sekarang kita lanjut dulu ke sesi berikutnya, yaitu shout out untuk cast and crew. Untuk cast and crew ini cukup bertabur bintang ya, tapi kita bacain dulu beberapa nama di balik layar. Lebih tepatnya para pemodal. Ya, jadi untuk film Black Adam disutradarai oleh Jaume Collet-Serra. Gue gak tahu bacanya gimana, tapi yang tertulis seperti itu, Jaume Collet-Serra, kurang lebih kayak gitu. Terus lanjut ke penulis, di sini ada 3 orang untuk screenplay dan 2 orang untuk penulis aslinya gitu ya. Jadi screenplay di sini ada Adam Stikil, Rory Haynes, terus Sohrab Noshirvani. Untuk penciptanya si Black Adam sendiri ini ada Otto Binder dan Sissy Beck. Ini untuk versi originalnya. Kita lanjut ke cast. Ini mungkin gak semuanya, tapi gue akan mention beberapa nama-nama penting di sini.
yang setelah gue tonton tuh lu tuh harus pantau tokoh ini gitu. Jadi ntar ada tipis-tipis kenapa gue mengatakan hal itu gitu loh. Tapi nggak akan spoiler. Oke, lanjut ke case-nya. Di sini ada Dwayne Johnson sebagai Black Adam atau Tit Adam. Terus ada Sarah Shahi sebagai Adriana. Terus ada Viola Davis sebagai Amanda Waller. Terus ada Pierce Brosnan sebagai Dr. Fate atau Ken Nelson. Terus ada Noah Centineo sebagai Al Rothschild atau Atom Smasher. Terus ada Aldis Hodge sebagai Carter Hall atau Hawkman. Ini Hawkman keren banget di sini. By the way kostumnya. Terus ada Quintessa Swindell sebagai Cyclone atau Maxine Hankel. Terus selanjutnya ada Odelia Halevi, Siruta. Terus ada Muhammad Amer sebagai Karim. Terus ada juga Jalen Christian sebagai Hurut. Dan masih banyak pendukung lainnya. Beberapa nama dari penyihir-penyihir yang memberikan kekuatan untuk Black Adam di sini uncredit. Ada Vince Canlas, ada Onyeme Aquari, ada Sana Erika, ada ada Rajkala. Ini mereka uncredit sih ditulisnya. Untuk sama Kiara Rashawn. Iya, mereka uncredit untuk Wizard atau penyihir yang memberikan kekuatan ke Black Adam. Nah, lanjut untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pembahasan filmnya. Dan gue akan berusaha untuk memberikan review atau pembahasan tanpa spoiler. Nah, untuk pembahasan filmnya. Pertama gini ya, gue gak ngikutin komiknya Black Adam, DC Comics, terus Marvel. Jadi gue cuman menonton filmnya aja. Entah kalau superhero itu gue nontonnya selalu Marvel gitu ya. Terus akhirnya mengikuti DC Extended Universe. Nah, kenapa gue mau nonton Black Adam dan cukup excited menunggu-nunggu? Pertama karena Dwayne The Rock Johnson, jelas. Ini udah aktor action papan atas dengan karakter yang cukup menurut gue cukup epic gitu ya Black Adam ya kalau gue baca-baca kisahnya gitu. Dan gue pengen tahu kayak apa nih kalau The Rock dikasih kekuatan super. Gue ngerasa kayak dirinya dia tuh udah terlahir sebagai manusia super gitu dengan badannya yang segede itu gitu loh. Lanjut, kedua, kenapa gue menunggu-nunggu? Karena film DC sebelumnya The Batman sejujurnya cukup puas ya. Karena cukup bikin mikir, cukup bikin keki, terus banyak adegan-adegan yang Batman banget gitu, yang dark segala macam. Nah, gue penasaran eksekusi selanjutnya nih dari Extended Universe kayak apa. Contoh yang gue tunggu-tunggu sebenarnya ada lagi tuh The Flash. Cuman kan The Flash lagi ada masalah ya si pemerannya tuh si Ezra Miller. Jadi ya daripada nunggu yang gak pasti pas ada Black Adam gue langsung hajar. Oke, by the way ini agak jauh jadi pembahasannya. Film Black Adam seperti yang disinopsis tadi, basically filmnya ini memperkenalkan siapa Black Adam. Gua yang nggak tahu tentang Black Adam ketika mencoba mengikuti pace dari film ini tuh kayak puas gitu. Setelah nonton tuh puas. Ini nih yang gue butuhin untuk di setiap film superhero tuh harusnya begini untuk ngasih background story gitu loh. Nah, jadi background story-nya tuh secara rapih dan apik disajikan ke penonton. Meskipun secara plot itu cukup ngacak ya. Jadi ternyata ketika gua nonton tuh ceritanya
ternyata the center of universe-nya bukan cuman si Black Adam nih, ada beberapa tokoh lain yang sempat dalam tanda kutip diagungkan gitu loh. Terus makin lama makin ke tengah kok jadi surprise, terus sampai di terakhir juga wow, ini nih yang gue tunggu-tunggu gitu. Terus yang seru lagi dari film ini ketika beberapa adegan tuh si Black Adam-nya udah muncul gitu ya, terus berantem, itu cukup ciamik untuk adegan berantemnya. Meskipun kadang agak berlebihan, kayak terlalu banyak slow motion, terus nggak jelas apa yang mau ditonjolin, kayak tiba-tiba kamera lagi kemana, terus Black Adam-nya ternyata lagi moving cepet banget gitu di background, nggak jelas ininya, meaningnya gitu loh. Kayak gitu. Tapi untuk key adegan yang bertarungnya itu tuh gue cukup kayak wah anjir. Tapi lama-lama bosen. Ada beberapa hal yang kayak itu berlebihan. Dan harusnya bisa diukur gitu loh porsi yang pas. Itu sih untuk film ini. Terus selanjutnya film ini tuh penuh dengan humor. Gua nggak ngerti The Rock dengan muka serius menyampaikan humor-humor, dan beberapa tokohnya itu ngasih kayak lemparan-lemparan jokes tuh bukan cuman dari 1-2 tokoh, hampir semuanya tuh ngebaur gitu ngasih lemparan jokesnya. Jadi cukup seger, bener-bener kayak pas lagi nonton, oke, serius terus ketawa. Serius terus ketawa, ngehibur banget sumpah. Karena kalau berlebihan di satu scene atau di satu sequence yang mana harusnya dia udah dapat porsi yang pas, ternyata wah agak lebih nih. Nah, gue nemuin itu di Black Adam. Cuman masih bisa dinikmati. Nah, dari segi cerita sebenarnya bagus, gue suka banget. Tapi yang gue kaget untuk ceritanya ini, gue pikir akan berdiri sendiri antara cerita Black Adam yang versi lama di komik. Gue sempat baca artikelnya sama versi Black Adam yang modern. Ternyata enggak, ini kayak sebuah cerita baru yang secara gak langsung ngegabungin dua elemen tadi gitu loh. Karena pada intinya kan adalah Black Adam dikasih wewenang atau kekuatan oleh 6 penyihir Shazam itu kan. Nah, kalau dari cerita versi lama sama yang versi di komik barunya, sebenarnya penggambarannya itu sama sekali nggak kelihatan. Justru malah kelihatannya ngelebur. Oh, ini ada versi yang lamanya, oh ini ada versi yang barunya, terus disatuin. Nah, ciamik banget untuk dari segi cerita sampai ke ending dengan macem-macem twistnya itu keren gitu loh. Bagus untuk ini film. Tapi sayang tadi, karena beberapa adegan sinematiknya yang sebenarnya harusnya keren, tapi ada beberapa yang gue rasa off gitu loh. Kayak ini kurang nih. Jadi beberapa kali ngerasa bosen. Bahkan tuh gak tahu ya, gue pas nonton ada adegan yang gue rasa itu pengen cepetin. Mungkin karena emang udah kebiasaan nonton di platform dari handphone ke tablet atau PC komputer gitu ya. Gue tuh untuk adegan yang nggak ada meaningnya atau slow pace yang gitu-gitu, pengen gue cepetin anjir. Nah itu tuh gue nggak tahu sih, itu kayaknya masalahnya di gue ya. Cuman di Black Adam itu emang ada adegan yang slownya tuh sengeselin itu gitu loh. Ya itu dari gue sih. Cuman nanti ya lo orang tonton aja dulu, terus mungkin lo bisa taruh komen di bawah ya kalau udah nonton gitu. Nah, untuk film ini apakah recommended untuk ditonton? Tentu saja recommended. Apalagi kalau lo fansnya The Rock. Menurut gue lo harus tonton. Karena The Rock itu udah jadi icon film action juga gitu ya kan. Dan kayaknya dia belum pernah jadi superhero deh. Baru di sini nih kalau gue nggak salah ya. Ya udah, kalau salah misalkan gue salah, lo revisi gue lah di komentar. Ntar gue update. Terus
selain karena ada The Rock, tentunya film ini bisa dibilang menghibur ya. Jadi lu tau gak sih kayak lu habis nonton sesuatu terus lu keluar bioskop, tai lah nih film, wah brengsek. Nah kayak gitu tuh. Itu perasaan gue waktu keluar dari bioskop. Bukan kayak tai jelek gitu, enggak. Kalau enggak, wah bagus banget, enggak. Gue kayak pas gitu. Keluar bioskop tuh kayak tai lah. Iya nih begini nih gitu. Itu yang gue rasain ya, karena twistnya tai sih. Tapi keren. Jalan ceritanya sih gue suka. Terus kalau lu fans DC wajib banget nonton ini. Karena ada Dr. Fate, Atom Smasher, ada Cyclone, ada Hawkman. Nah, gue paling suka banget nih sekarang pahlawan DC yang gue harap ada filmnya sendiri gitu ya. Itu ada Dr. Fate. Hopefully Dr. Fate atau Ken Nelson ini dibikin spin-off-nya atau film tunggalnya di DC Extended Universe. Karena dia keren banget, anjir, sumpah keren. Terus yang kedua, Hawkman. Gue berharap Hawkman ada spin-off atau ya kasarnya sequel sendiri lah untuk storyline-nya dia. By the way, gue punya sedikit trivia. Jadi dari yang gue baca-baca, ternyata The Rock ini kan dia sebagai produser ya di film ini gitu. Dia itu sampai melobi petinggi Warner Bros untuk mempertahankan Black Adam supaya punya cerita sendiri. Tadinya tuh kalau nggak salah mau digabung, diketemuin di salah satu film yang macam Justice League atau Suicide Squad atau dijoinin ke film lain. Cuman The Rock insist untuk jangan, ini harusnya dia punya film sendiri supaya nanti karakternya lebih kelihatan dan orang-orang atau para penonton tuh punya ikatan emosional sendiri ke si superhero ini gitu loh kasarnya. Nah gue pas baca itu sebenarnya tergambar ya. Ketika keluar bioskop kayak iya nih bener sih. The Rock perjuangannya gak ngasal gitu dan gak sia-sia. Karena berhasil ngebikin film ini dan hasilnya luar biasa gitu loh. By the way, secara overall menurut gue film ini gue kasih 8/10. Kenapa 8/10? Itu semua karena ceritanya. Di luar cerita, visual effect dan lain-lainnya udah oke, CGI, scene-nya, gimana scene-nya bercerita, meskipun dengan ada beberapa kekurangan yang tadi gue sebut. Entah ketika lagi dia berantem ada slow motion yang agak off, entah ada beberapa scene yang pace-nya tuh slow banget sampai gue males nontonnya, tapi masih termaafkan dengan hal-hal lain. Sama ada catatan yang gue kesel tuh ada part CGI. Gue nggak tahu mungkin karena terlalu sadis atau mungkin karena ada sesuatu yang nggak boleh ditampilin. Itu beberapa scene tuh kayak ke crop, terus belakangnya blur jelek banget. Ada beberapa scene di awal, di tengah, di akhir itu lo akan nemuin itu. Dan itu gue kesel banget. Ini film yang udah bagus, udah keren dari segi cerita, tapi ya kekurangannya di situ. Itu kalau itunya bener gue kasih skor lebih tinggi. Siapa gue anjir, cuman podcaster film. Ya Allah. Nah anyway, ya itu tadi Black Adam. Skor gua 8/10 untuk film ini dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Terus recommended banget buat lo orang yang mau ngajak sepupu, adek lu, ponakan lu yang mau nonton di weekend, keluarga lu juga, ya silakan tonton aja. Di film ini nggak ada adegan ciuman, jadi gua rasa kayaknya ini 13+ ya. Atau ada, gue lupa. Pokoknya gitu. Dan siapin tisu untuk beberapa adegan. Mungkin lo akan merasa anjing ini adegan mengandung bawang. The Rock sih actingnya gokil. Kayak gitu oke. Nah terima kasih buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau lo mau request bahas film apa bisa mention atau DM gue di Instagram @irsan56.
Kalau lo mau berinteraksi langsung bisa di Instagram di @irsan56. Lo bisa DM mau request film apa, lo mau ngobrol-ngobrol hal lain untuk hobi-hobi gue yang lain juga kita bisa lanjut di situ. Oke, itu aja kayaknya untuk episode kali ini tentang Black Adam. Gue Irsan56 pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.